الحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه بعباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم ومن خالفه واتبع هواه وأثر دنياه على أخراه صار مهانا بالخزي في عذاب الجحيم وكان مذموما مدحورا مع أتباع الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أما بعد, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama di rumahnya yang mulia. Tidak lain dan tidak bukan perkumpulan yang bagus, perkumpulan yang indah, perkumpulan menuntut atau belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita pemahaman ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehingga kita mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai pelajaran kita yang dikatakan aqsamul miyah, bagian-bagian air. Betul. Aqsamul miyah, mungkin saya tidak berpatokan sama ini, kita langsung saja ya. Yang penting dicatat, jadi kita belajarnya berurutan dari awal. Aqsamul miyah, kalau sudah kita pelajari dikasih tahu. Aqsamul miyah min haythul hukum. Kita membahas pada malam ini tentang air min haythul hukum, air dan keadaan atau bagaimana hukum air tersebut, di bagian-bagian air dan hukum air tersebut. Ya, bisa perhatikan saya tidak usah perhatikan komputer ya. Aqsamul miyah, ya, bagian-bagian air min haythul hukum. Bagian-bagian air sesuai dengan hukumnya satu persatu, itu yang ingin kita bahas malam ini. Al-awwal, yang pertama, al-tahir fi nafsihi wal mutahhir li ghairihi. Sudah belum? Belum ya? Ya. Al-tahir fi nafsihi wal mutahhir li ghairihi. Wa yusamma tahur wal mutlaq. Ya. Bagian ayat pertama, dan wala natasahal bi billah, dan kita tidak boleh menganggap enteng ilmu Allah. Oh, tentang air ini penting. Kita tidak sesuai memakai air atau tidak tahu hukumnya, maka wudu kita tidak sah, salat tidak sah, ya, tidak memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagian air yang pertama, at-tahir fi nafsihi wal mutahhiru li ghairihi. Dia suci zatnya. Dia suci zatnya. Tapi dengan kesucian zatnya bisa memberi manfaat yang lain. Artinya suci zatnya dan bisa mensucikan yang lain. Maka dikatakan at-tahiru fi nafsihi wal mutahhiru li ghairihi. Dia suci, air biasa, air putih yang penting. Dia suci, tapi dengan fadilahnya atau kehebatan itu air bukan hanya suci zatnya, tapi bisa mensucikan yang lain. Berguna dia untuk yang lain. Jadi dia tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Namanya itu air suci, mensucikan. Jadi dia suci zatnya dan bisa mensucikan yang lain.
Dalam kategori bahasa Arab atau ilmu ini juga bisa disebut wa yusamma tahur atau yusamma mutlak. Ya. Yusamma tahur atau mutlak. Jadi kalau orang bilang apa itu air mutlak? Apa itu air tahur? Tahur sama mutlak sama. Terserah kita mau nyebut yang mana. Boleh disebut tahur, boleh disebut mutlak. Kalau orang tanya, apa itu air mutlak? Air mutlak itu tahur. Apa itu air tahur? Oh, air tahur, dia suci datnya juga bisa mensucikan yang lain. Makanya bisa dipakai buat berwudu, ya, bisa dipakai buat mandi janabah. Nanti insyaallah ke depannya lebih jelas lagi. Namanya disebut air tahur atau air mutlak. Apa sih makna mutlak? Atau tahur, artinya secara ringkas atau mutlak sama tahur itu yang penting suci mensucikan secara ringkas. Secara ringkas artinya tahur itu atau mutlak air suci mensucikan. Tapi di sini ditakrifkan lagi. Air mutlaqun anil qaidil lazim. Indal alimi bihadihi min ahli al-'urfi wal lisan. Fala yahtaju ila taqyid. Wa mithluhu al-muqayyadu bi qaidin munfaq kama al-bi'ri wa ma'il bahri fa yusamma ma'an mutlaqan wa tasihhu taharatu. Artinya makna mutlak ay mutlaqun anil qaid lazim, dia mutlak tidak ada embel-embelnya. Apa bahasa Indonesia ini namanya? Ya mutlak tidak ada. Jadi tidak ada catatan khusus di sampingnya, misalnya catatan yang khusus yang tidak bisa dipisahkan, misalnya air kopi atau air teh. Dia air mutlak, tidak ada catatan sama sekali. Paham maksudnya ya? Paham maksudnya? Dia air mutlak, tidak ada catatan, tidak ada embel-embel nama setelahnya. Pokoknya air. Ya, air. Kalau nggak tahu air, water. Kalau nggak tahu water, apa lagi? Ya. Cai. Ya. Orang Palembang bilang baju. Orang Jawa tuh bilang apa? Baju juga. Mutlaqan 'alal qaidil lazimi indal alim bihadihi min ahli al-'urf wa lisan, menurut orang ahli al-'urf. Indal alim bihadi artinya orang yang mengenal air lah. Orang yang mengenal arti air menurut secara umum uruf atau secara lisan. Orang-orang yang mengerti ilmu air dikatakan oh air ini air mutlak, tanpa catatan, tanpa embel-embel, tanpa lagop itu apa bahasa gelar. Jadi dia tidak punya gelar apa-apa, pokoknya dia air. Di fala yahtaju ila taqyid, dan memang air ini tidak butuh kepada taqyid. Air mutlak tidak butuh kepada taqyid, artinya tidak butuh kepada taqyid, dia tidak butuh gelar. Dia tidak butuh embel-embel, dia tidak butuh catatan setelahnya apa catatan air itu tidak ada. Artinya oh ini air. Kalau dia punya taqyid, di bahasa Indonesianya nih artinya sendiri saya nggak paham ya. Kalau dia punya taqyid catatan seperti ini ada catatan, ada gelarnya. Oh air teh, kita nggak bisa bilang air kopi karena memang teh, nggak bisa dirubah. Itu namanya taqyid. Taqyid itu ya, catatan. Artinya dia punya gelar, dia punya nama selain air. Oh air teh, air kopi, air mawar, air jeruk, ada air jeruk. Itu catatan namanya. Nah air mutlak tidak butuh catatan itu. Ya. Air mutlak tidak butuh embel-embel itu. Pokoknya dia mutlak, dia air. Namanya disebut tahur atau mutlak. Disebutnya apa? Jangan malu-malu. Disebutnya namanya belajar kan. Disebutnya tahur atau
tapi tidak melekat. Seperti apa? Dikatakan wa mithluhu, dan juga dikatakan air mutlak, atau wa mithluhu juga dikatakan air yang tahur, suci mensucikan, al muqayyad bi qaidin mudfar. Dia punya catatan, tapi catatannya bisa dilepas, tidak menyatu. Catatannya bisa terlepas, tidak menyatu. Gelarnya itu bisa dibuang. Gelar itu air bisa dibuang. Dia biqaidin mudfar, catatan yang bisa dikeluarkan daripada air tersebut. Apa contohnya? Kama il-bi'ri, ya ada gelar. Air sumur. Ada gelar kan ya? Namanya air apa? Namanya air apa? Namanya air sumur. Kok sumur? Ya. Namanya air sumur. Kalau itu air sumur kita ambil, taruh di bak, namanya air apa? Air bak. Sudah kita tidak bilang lagi air sumur. Dia punya embel-embel tapi bisa dicopot. Dia punya gelar, itu air ada gelarnya, tapi bisa dilepas. Kama il bahri, seperti air laut. Air laut kita bawa pulang, namanya air apa? Bukan air laut lagi, hilang air lautnya. Bisa kita katakan air asin, bukan air laut. Ya. Jadi dia punya catatan, dia punya tagih, dia punya gelar, dia punya nama, tapi namanya bisa dicabut. Namanya tidak melekat, namanya tidak menyatu. Ya. Itu dua-duanya yang saya contohkan tadi, itu semuanya termasuk ma'ul mutlak atau ma'ul tahur. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke. Sedikit saya ulangi secara singkat. Air tahur atau air mutlak adalah air yang suci mensucikan. Bagaimana suci mensucikan? Menurut ahli ulum, menurut orang yang mengerti tentang air, air yang pertama yang dia dikatakan mutlak atau suci mensucikan, dia tidak butuh kepada taghyir, dia tidak butuh kepada embel-embel, dia tidak butuh kepada nama air, kepada nama. Dia mutlak, pokoknya namanya air putih, air bersih, juga dikatakan dia air mutlak. Itu yang pertama dikatakan air mutlak. Dan yang dikatakan air mutlak juga walaupun dia punya nama, walaupun dia punya embel-embelnya, tapi namanya bisa dicopot, tidak menyatu, tidak senyawa. Seperti apa? Air sumur, atau seperti ini aja. Kita bukan iklan. Air aqua misalnya. Kita beli air aqua, kita tuang buat tamu. Kamu tahu nggak itu air aqua? Aquanya putih. Tahu nggak itu orang air aqua? Kan tidak tahu, sudah berubah. Tadinya ada nama air aqua. Ternyata namanya bisa dicopot, namanya bisa dibuang. Buang aquanya jadi air biasa. Nah, setiap nama yang tidak menyentuh kepada air tersebut, nama yang tidak menyentuh kepada air tersebut, maka bisa dikategorikan atau dikategorikan dia air mutlak atau air tahur yang suci mensucikan. Arti tahur suci mensucikan. Jadi ilmu fikih harus nyambung dari sini nih. Nanti semuanya kita belajar namanya nyambungnya ke air lagi. Nanti belajar nyambungnya ke, jadi harus betul-betul dipahami mana yang biqaidin lazim, mana yang biqaidin munfak. Mana yang fala yahtaju ila taghyir, ada yang fala yahtaju ila taghyir wa muqayyad biqaidin munfak. Ada air yang tidak butuh nama, ada air yang ada namanya tapi bisa dicopot. Ya. Yang ketiga, bikhilaf ini air beda lagi. Beda ini artinya. Al-muqayyad biqaidin lazim, yang dia punya nama gak bisa dipisah, senyawa. Nah, ini tidak dikategorikan dia air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan, dia punya nama bisa dipisah, atau dia tidak butuh nama. Kalau yang ketiga, dia punya nama dan namanya tidak bisa dipisah,
dan dia tidak dikategorikan air yang suci mensucikan. Dia hanya suci zatnya, dirinya suci, tapi tidak bisa bantu yang lain. Dirinya suci dia air, tapi bisa nggak bantu yang lain? Tidak, artinya tidak bisa mensucikan. Contohnya apa? Bi khilafil muqayyid bi qaidin lazimin. Kama wardi, seperti air mawar. Tahu air mawar? Kalau barat banyak tempat beli air mawar. Ya. Air mawar ya air mawar kita beli di pasar, beli di Amerika, beli di Yordan, misalnya bawa ke Indonesia, kita taruh di gelas, namanya air apa? Pindahin lagi ke gentong, namanya air apa? Artinya namanya nggak bisa dipisah. Senyawa dia. Kalau air yang senyawa yang namanya tidak bisa dipisah, itu dia suci, mawarnya air mawar suci. Air mawar suci kan? Bisa nggak buat wudhu? Bisa nggak buat istinja? Bisa nggak diminum? Boleh aja kalau diminum. Minum air mawar boleh aja. Kasih gula, kasih es, kasih sirup. Seperti lagi apa? Kama ilwardi wal kahwati wal asir. Seperti air kopi, seperti air sirup. Kita punya air kopi banyak, kita bikin satu bak. Kasih kopi, kasih air panas, kasih gula, kita aduk tuh air bak kopi. Kita pindahin dari bak ini ke air gentong, namanya air apa? Air apa? Tetap kok kopi. Kita bagiin satu-satu orang, namanya air apa? Air kopi. Sama juga contohnya sirup. Kalau kita bikin air sirup yang banyak, satu gentong misalnya, terus kita pisahkan di ember-ember, namanya air apa? Namanya air sirup. Nah, air sirup, air kopi, air teh, sama air mawar, namanya senyawa, nggak bisa dipisah. Walaupun dipindah-pindahkan tempatnya, tetap aja kopi, tetap aja air mawar, tetap aja air teh, tetap saja air kopi. Nah, ini apa hukumnya? Fala yusamma ma'an mutlaqan, maka tidak dinamakan ini air mutlak, wala tasihhu taharatuhu bihi. Maka tidak sah kita bersuci dengan air tersebut. Kalau yang pertama tadi bagaimana? Fa yusamma ma'an mutlaqan wa tasihhu taharatuhu bihi. Kalau yang pertama tadi air yang namanya bisa dipisahkan atau tidak butuh nama, itu disebut air mutlak atau air tahur. Fatusamma mutlaqan wa tasihhu taharatuhu bihi, maka sah kita bersuci pakai air tersebut. Sah kita bersuci pakai air jadi bisa buat istinja, bisa buat mandi janabah, bisa buat berwudu. Kita punya air kopi satu bak, bisa nggak buat mandi janabah? Kan nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Ayo, namanya ini belajar itu butuh tanya jawab. Kenapa dia nggak bisa mensucikan? Dia suci kan? Kopi suci kan? Kan bisa buat minum, kan suci dia. Tapi bisa nggak dia membantu untuk mensucikan? Nah, makanya dinamakan, dia bukan dinamakan tohur, tapi dinamakan tohir. Ya, kayak nama orang tohir. Dia tohirun fi nafsihi. Dia cuma suci buat dirinya, wala yutahhiru li ghairihi, tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Beda kalau namanya tohur, jadi ganti deh. Kalau punya anak namain tohur aja, jangan tohir terus, namain tohur atau namain mutlak. Ya, artinya kan bagus, suci mensucikan. Ya, tohur itu suci mensucikan. Tapi kalau tohir cuma dia buat dia sendiri yang suci dan tidak bisa mensucikan. Itu yang bagian pertama ya, masih bagian pertama. Dan di bagian pertama ini masih tentang berkenaan dengan air yang suci
butuh nama atau tidak butuh nama. Terkadang air mutlak yang kita pakai itu terkadang makruh. Kapan dia makruh kita pakai? Kapan dia itu makruh kalau kita pakai untuk bersuci atau untuk mandi atau untuk berwudu. Aqsamul ma' mutlaq min haitsul karahah, bagian-bagian air dari segi hukum makruhnya yang qasmi ilal qismain. Yang pertama, ghair makruhin istimaluhu fala yahtaju ilal bayan. Yang pertama itu bagiannya air yang tidak makruh, itu tidak butuh dipajang seperti biasa. Bagian pertama itu namanya air apa saja, dia mutlak, dia tahur, suci mensucikan, ghair makruh istimaluhu, itu biasa. Jadi yang pertama air yang tidak makruh dipakai, dan yang kedua makruh istimaluhu, air yang makruh dipakai. Air yang makruh dipakai itu ada 4. Ya, ada 4 bagian. Dia suci mensucikan, cuma makruh. Kapan dia makruh? Yang pertama al-ma'ul musyammas, air yang terjemur matahari. Air yang terjemur, tapi tidak semua air terjemur matahari makruh. Jangan salah, mentang-mentang airnya panas, ya langsung ini makruh dipakai. Ini orang nggak jadi pakai. Ya, ada syaratnya. Kita tidak bahas dulu syaratnya. Pertama, ma'ul musyammas. Kenapa dia makruh dipakai? Karena bisa mewariskan penyakit belang. Kenapa air yang terjemur matahari itu makruh dipakai? Li khawfil batas, karena bisa mewariskan penyakit belang. Tapi nanti ada syarat. Ada syaratnya. Yang kedua, syadidul hararah liman ihil isbab, terlalu panas. Terlalu panas tidak harus terjemur matahari. Misalnya kita punya sekrana, apa sekrana ini? Pemanas kamar mandi, ya, terlalu panas. Atau kita masak dulu, misalnya, boleh nggak air dimasak dulu untuk pakai berwudu? Jadi syadidul hararah, terlalu panas juga makruh li isbab, liman ihil isbab, dan dilarang tidak boleh terlalu berlebihan pakainya. Ya, terlalu panas. Syadidul burudah juga tidak boleh juga terlalu dingin. Terlalu dingin juga makruh. Li isbab, liman ihil isbab, kadzalik. Dilarang juga terlalu berlebihan pakai yang terlalu dingin. Ya, makruh. Jadi terlalu panas makruh, terlalu dingin mah. Jadi yang terlalu itu makruh. Ya, yang terlalu itu mah makruh. Nikah sama orang perempuan yang terlalu cantik makruh. Ini Vicky. Nikah sama perempuan yang terlalu cantik makruh. Kecuali kalau kayak saya terlalu ganteng nggak apa-apa. Nggak ada musuhnya semuanya. Biasanya kalau yang terlalu cantik perempuan sombong sama lakinya, makanya makruh. Apalagi nggak punya duit lagi. Ya, jadi nikah sama yang terlalu cantik makruh. Jadi syadidul burudah liman ihil isbal kadzalik. Wa miyah kulli ardin maghdub 'alaiha. Apa maghdub 'alaiha? Air wa miyah kulli ardin maghdubin 'alaiha. Air yang mana di tempat pernah Allah laknat itu tempat. Misalnya kayak bahan mayit, ya, kan itu tempat pernah dilaknat sama Allah. Dia tempat-tempat bumi-bumi yang pernah dilaknat sama Allah. Seperti sini katakan tempat yang dilaknat oleh Allah itu seperti
ya. Itu tempat pernah dilaknat atau pernah diadab oleh Allah, kita pakai air di situ makruh. Tapi kalau nggak ada boleh saja pakai. Artinya fi buamiyah kulli ardin maghdubin 'alaiha. Ya. Wa ba'dhum yazid, sebagian menambahkan air yang makruh itu dipakai seperti al-wudu minal ma'ir raqib, wudu di air yang tidak mengalir. Air nggak mengalir-ngalir, air sungai yang nggak mengalir-ngalir itu dikatakan, ada yang mengatakan makruh kita berwudu. Wa min fadlil mar'ah, dan bekas dipakai sama perempuan, makruh kita pakai wudu atau air itu dipakai makruh. Wa syurutu karahiyatil ma'il musyammas, kembali kepada syarat. Kalau tadi kan kalau yang lain tidak butuh bayar, cuman yang pertama tadi butuh bayar. Apa yang pertama tadi makruh? Air yang dikategorikan makruh kan tadi ada 4, catat ya. Air yang dikategorikan makruh ada yang pertama apa? Terjemur matahari. Nah, terjemur matahari ini bisa dikategorikan makruh dengan 9 syarat. Ya. Syurut karahiyatil ma'il musyammas di at-tis'atu syurut, fa idza ikhtalla syartun minha zalatil karahah wa hiya majmu'atun fi qawli ba'dihim qad karahu musyammasan ta'athara halat at-ta'thir bi hayyin qurira in fi ina'in muntabir la taqdi bi waqti harrin la bi waqti bardi bi baladil harri wa lam yakun muayyanan wa lam yakhshal alam. Itu dijadikan seperti syair ya. Yang pertama bayarnya wahya nafran. Yang pertama an yata'athara bi hararati syams. An yata'athara bi hararati syams. Syarat yang pertama air musyammas, air yang terjemur matahari itu makruh, yang ta'athar bi syams, masih berbekas panas mataharinya. Ya ta'athar ya bi hararatis sama sekali berbekas panasnya matahari, berbekas panasnya matahari, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua an yustamala halatan ta'athurihi bil hararah ay wa huwa sahih. Syarat yang kedua dipakainya masih dalam keadaan panas. Syarat yang ketiga an yastakmilahu hayy. Kalau dipakai orang yang masih hidup, berarti buat mandiin jenazah boleh. Kalau dipakai buat hidup makruh, berarti buat yang mati enggak makruh. Makanya an yastakmilahu hayy. Kalau yang pakai hidup, kalau yang pakai mati, terus yang mati mandi sendiri. Jadi kalau buat mandi jenazah tidak ada air lain, pakai air musyammas boleh, tidak masalah. Jadi kalau buat jenazah, jenazah nggak mikirin lagi dia mau penyakit pelang, mau penyakit gatal, mau ada urusan lagi. Ya. Memang orang mati, misalnya orang yang gagal, apa mati, pesen jangan mandi pakai air matahari nanti kena belang ke sana. Dan tidak butuh lagi, ya. Jadi ada stamilahu hayy. Jadi dipakai orang yang masih hidup. Berarti kalau dia sudah meninggal dunia, dimandikan dengan orang yang sudah meninggal dunia tidak masalah, boleh. Ya. Kemudian an yakuna fi ina'in muntabi'in, dari harus bejananya itu dari ina muntabi'in yang terbuat dari besi atau terbuat dari tembaga atau terbuat dari timah. Terbuat dari tembaga, besi atau timah. Illa dhahaba wal fiddah, kalau terbuat dari emas sama perak tidak jadi masalah airnya itu. Ya. Kenapa dia tidak boleh
disebabkan dari besi sama timah sama tembaga, illatul karoha, sebab karohanya, sebab makruhnya. Anna ina al-ma' musyammas takhruju minhu zuhuma, sebab besi atau timah atau tembaga yang terjemur panas, yang ada air di dalamnya, kalau terlalu panas biasanya mengeluarkan zat-zat zuhuma. Nah, zat-zat ini yang dia mencair, yang dia meluber, dengan sebab zat inilah maka kalau kita pakai di badan, zat itu bisa menyebabkan kita kena penyakit belang. Ya, nama besi. Ya, karena besi atau timah atau tembaga biasanya dengan sesuatu yang terlalu panas, ya dia habis. Orang masak saja kadang-kadang habis kan. Ya. Wahtarul Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, ada juga dalil. Kata Imam Nawawi, wahtarul Imam Nawawi adamal karaha. Kata Imam Nawawi tidak makruh. Karena liyadhah bima warada fi dzalik, karena dhaif waradatnya, dalilnya dhaif. Ya, dalilnya dhaif, cukup lemah, jadi tidak masalah kalau air itu dipakai. Ya, jadi yang mau pakai boleh, yang tidak mau pakai boleh. Ya, jadi kalau belang jangan salahin. Nasib sudah. Kemudian yang kelima syaratnya an-yakuna fi waqtin har. Itu juga di musim panas. Kalau terjadinya air matahari itu kalau di musim panas. Kalau di musim dingin tidak, walaupun ada matahari dia panas, tapi tidak termasuk bisa memakruhkan karena berada di musim dingin. Yang dimaksud di sini kalau masuk musim panas. An-yustahmala fil badani la fi thawbi, itu kalau dipakai makruh di badan, berarti kalau di baju boleh. Cuci baju pakai itu boleh, sekalian dia jadikan kita banyak kuman-kuman, biar kumannya aja belang. Kita jaga belang. Jadi biar bakteri-bakterinya aja yang belang. Jadi sini dikatakan an-yustahmala fil badani la fi thawbi. Kalau dia dipakainya di badan makruh. Tapi kalau buat cuci baju, buat merendam baju, buat membersihkan baju pakaian kita, tidak masalah, tidak makruh, boleh. Ya. Yang ketujuh, an yakuna fi qutril har. Ini an yakuna fi qutril har, terjadinya ini makruh kalau di negara yang panas. Seperti apa negara yang panas itu? Kal Hijaz wal Hadramut, seperti negeri Hijaz dan Hadramut. Berarti Indonesia termasuk. Kita nggak ada panasnya, kita tetap hujan, tetap lagi hujan lagi, panas lagi, hujan lagi. Jadi Indonesia, jadi kalau kita punya air yang di dalam besi, kejemur, nggak apa-apa pakai. Karena Indonesia tidak dikategorikan negeri yang panas, tidak dikategorikan negeri yang tapi untuk ikhtiar, untuk berhati-hati, lagi musim panas ya sudah, nggak usah dipakai. Itu kan ikhtiar lebih bagus, menjaga itu lebih bagus. Adapun fi qutril har ka Hijaz wal Hadramut, itu dipakainya di negeri Hijaz. Ya, di negeri Hijaz atau di negeri Hadramut. Memang kalau kita sekolah di Hadramut itu kalau mau mandi itu malam kita tuang dulu air kalau lagi musim panas. Taruh dulu di drum, taruh dulu di apa? Di drum itu kita diamin sampai besok, karena panas. Jadi kita diamin sampai besok. Kalau kita nggak diamin, kalau belum buang air kecil atau belum buang air besar, ya bagaimana caranya? Mau istinja itu panas kan kemarin. Kalau kita bikin teh cukup, langsung buat kopi. Jadi anak-anak suka ngeteh itu langsung buka keran, ngeteh langsung taruh teh, gula. Sehat semua, alhamdulillah sampai sekarang umum. Ya, nggak pakai dimasak karena memang lebih panas. Ya, cuci tangan aja, kalau cuci tangan kita pakai begitu-begitu. Memang kalau musim panas sangat panas. Kalau kita musim panas, angin di ke muka itu masih dingin.
Kalau di sana musim panas, air yang menempah muka itu panas. Jadi kayak kita deketin kompor, kan anginnya panas tuh. Nah itu di situ. Di sana itu begitu, jadi panas. Jadi wajar kalau besi itu kalau dengan matahari, besi juga dia menyerap panas, dikasih air, dia keluar semua, dia keluar zat-zat besi. Kalau Indonesia belum sampai bisa matahari di Indonesia mencairkan besi. Ya. Jadi an-yakuna fi kutul har, dia kalau jadi makruh itu kalau berada di negeri yang panas seperti Hijaz dan Hadramut. Alla yata'ayyan bi an wujida ghairuhu, alla yata'ayyan. Artinya air sudah tidak ada, air habis, mau pakai wudu, tidak ada lagi air kecuali itu, ya sudah pakai tawakkal Allah. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Jadi sudah tidak ada air lagi. Tidak ada air lagi, cuma ada air yang kecebur panas itu, kita mau wudu atau mandi janabah, pakai kan? Hilang makruhnya. Yang kesembilan, yang terakhir, Allah yakhshal alam, tapi syaratnya juga ada, nggak takut sakit. Allah yakhshal alam. Fa in khasyal alam alaihi harma alaihi taharatu minhu. Kalau yakin dia bakal kena penyakit memakai air tersebut, maka haram dipakai air tersebut walaupun untuk bersuci. Jadi 9 syarat. Kira-kira nyatat sebelum ini. Ini kan udah umroh katanya. Nanti 3 bulan nanti ujian. Bagi-bagi rapor. Dicatat nggak 9 syaratnya? Dicatat ada enggak? Banyak yang enggak kayaknya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang pertama masih berkenaan dengan air mutlak. Jadi air mutlak ada yang dia suci mensucikan, Saya ulang lagi sedikit rangkumannya. Air mutlak ini suci mensucikan, dan suci mensucikan ini ada yang dia tanpa catatan sama sekali, ada yang dengan catatan embel-embel, tapi embel-embel itu bisa dibuang. Itu namanya air mutlak atau air tohur. Dan air mutlak ini juga ada beberapa yang makruh dengan syarat-syarat tadi yang kita sebut. Yang kedua, at-tahiru fi nafsihi ghairul mutahhir li ghairihi wa minhul musta'mal. Air at-tahir fi nafsihi, dia suci. Dia suci. Tapi suci hanya buat dirinya. Seperti tadi permulaan sedikit kita singgung, seperti air kopi, air teh, dia suci, bisa diminum, tapi tidak bisa buat membersihkan buang air kecil atau buang air besar. Tapi air nggak ada, bagaimana? Air nggak ada sama sekali, bagaimana? Ya nggak boleh dong, karena ada tisu, ada daun, ada batu, ya nggak boleh dong. Gak apa-apa, orang jawab bagus. Kalau bersalah, bagus, jadi enak semangat. Kalau yang ngantuk pakai bawa bantal. Jadi yang kedua, at-tahiru fi nafsihi ghairu mutahhir ghairihi. Yang kedua ini at-tahiru fi nafsihi, dia suci zatnya, bahannya suci. Fi nafsihi, tapi hanya suci buat dirinya. Ghairul mutahhir li ghairihi, dan tidak bisa mensucikan yang lain, termasuk yang namanya wa minhul mustaqmal. Termasuk yang dia suci tidak bisa mensucikan juga namanya air mustaqmal. Air mustaqmal suci, tapi tidak bisa dipakai untuk mensuci. Kan biasanya kita tahu apa itu ma'ul mustaqmal. Apa itu air mustaqmal? Air mustaqmal mastumila fi fardhu thahara, yang bekas dipakai, air sedikit yang bekas dipakai untuk bersuci. Wudu, misalnya kita berwudu,
cuci kaki. Ya buat minum sendiri silakan, bekas sendiri dah. Ya. Jadi bisa buat mukanya, tangan segala macam kita tuang. Berarti kan ada sisa air. Nah, air ini namanya air mustamal, air yang bekas dipakai untuk bertoharoh, bersuci. Sekarang air mustamal itu boleh jadi kita minum? Boleh. Air mustamal itu boleh kan diminum? Boleh. Air bekas wudhu itu obat. Jadi nggak usah jauh-jauh, udah sakit-sakit wudhu, apalagi bekas wudhunya orang yang soleh, badan ini minum. Itu ada hadisnya nanti kita bahas. Ya. Itu air bekas wudhu itu obat. Tapi bekas wudhunya perempuan mah itu. Usah tanya kenapa sekali. Ingat Habib Abdurrahman As-Sekar bikin dulu itu. Dulu ingat kalau orang sore-sore saya suka ngaji sore itu. Karena kita belajar sedang untuk Habib Abdurrahman As-Sekar bikin dulu. Waktu sore-sore kita ngaji, kalau orang datang itu bawa aqua, saya suruh Muhammad ganti air aqua sama air bak. Jadi air aquanya yang ditaruh di gelas diminum sama yang punya. Kita air botol kosongnya itu kita ambil di bak, karena di bak itu beliau selalu berwudu. Jadi beliau selalu berwudu situ. Jadi setiap orang yang minta air sebelum dibacakan, beliau selalu ambil dulu dibirkan. Di kamar mandi bak yang khusus dia berwudu itu, di situ diambil lalu dikasihkan orang dibaca sama beliau. Kenapa? Karena air wudu itu jadi makna mustakmal, arti daripada mustakmal. Jadi arti daripada mustakmal mustaqbilah fi fardhu taharah, yang dia pernah dipakai untuk bersuci. Tentunya ada syarat. Apa semua air bekas bersuci itu mustakmal? Kan tidak. Tentunya ada syaratnya bisa menjadi air itu mustakmal. Kita lihat ya. Syurutul ma'il mustakmal, syarat air itu bisa menjadi mustakmal. Syarat air itu bisa menjadi mustakmal itu arba'atun, ada 4 syarat. Jadi tidak semua kita kategorikan, oh ini air bekas berwudu mustakmal. Mentang-mentang baru belajar daurah fikih, pokoknya habis air berwudu mustakmal. Dia suci dengan sendirinya, obat kata Habib. Tidak boleh lagi dipakai berwudu nih. Tidak boleh lagi buat istinja. Kita lihat dulu. Artinya, secara arti memang mustakmal itu artinya air yang bekas dipakai bersuci. Tapi air yang bekas dipakai bersuci itu jadi mustakmal harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Syurutul ma'il mustakmal, syarat-syarat air yang dikategorikan mustakmal. Berarti kalau mustakmal, suci buat dirinya, tidak suci buat yang lain. Jadi harus dihafal itu kalimat-kalimat fikih. Kalau disebut tohur, berarti suci mensucikan. Kalau disebut mutlak, berarti suci mensucikan. Kalau disebut tohir, berarti suci buat dirinya, tidak bisa mensucikan. Sama juga artinya mustakmal, suci buat dirinya dan tidak bisa mensucikan. Yang pertama, dia menjadi mustakmal an yakuna qalilan, aikuna kullatain. Setiap ilmu fiqih mengatakan kalau air sedikit berarti air di bawah 2 gula. 2 gula itu berapa? Kisarannya itu 217 liter. 217 liter itu 2 gula. Berarti di bawah itu ada yang mengatakan 200 liter. Berarti di bawah 217 liter dikategorikan air sedikit. 217 liter lebih itu dikategorikan air banyak. Itu harus diingat. Harus diingat rumus ini. Setiap ilmu fikih mengatakan air sedikit, berarti itu air di bawah 2 gula. Kalau dikatakan air banyak, oh berarti dia 2 gula
jatuh. Jatuh kemana? Jatuh kemana? Ya ke bawah pasti. Jatuhnya ke air lah. Jadi mustakmal nggak ke lautan? Mustakmal nggak ke lautan? Kenapa? Di atas 2 itu bukan di atas 2 lautan. Ya. Kalau orang dulu nggak tahu Betawi dulu kalau nggak salah punya baknya besar-besar. Ya, kalau sekarang pelit-pelit buat gayung aja nggak kuat. Bang sekarang buat gayung aja nggak kuat. Kadang-kadang cuma sekilan dalam aja. Mentok sekali habis, ambil mentok sudah. Ya, pelit-pelit orang sekarang. Kalau orang dulu banyak, kayak rumahnya Habib Abdurrahman tadi dia besar. Sudah kalau besar kamar mandi dibagi 2, di belakang itu ada kamar mandi lagi cuma dibagi tembok, tapi air bawahnya nyambung. Jadi kalau kita pernah bisa nyembur, tembus depan. Emang begitu, kalau nggak salah benar ya. Orang Betawi itu begitu. Dia punya kamar mandi 2, dibedain tempatnya itu ada kamar mandi luar, kamar mandi dalam. Tapi pakainya tuh cuma dibedain tembok doang. Jadi kalau orang nyebluk, kalau mau masuk dalam bisa. Kalau maling sekarang pintar, untung aja maling dulu bodoh-bodoh. Kan dia bisa masuk dari bak itu timbul dari kamar mandi luar tuh, masuk ke bak, masuk ke air, timbul dari dalam rumah nih. Untung dulu nggak nyampe. Kalau sekarang udah canggih. Nah itu bak yang besar di atas 2 bulan, mau ratusan orang untuk di situ. Selama airnya banyak, nggak jadi mustakmal. Obatnya tambah kasihan. Apalagi kalau yang untuk belatungan. Bekas penyakit-penyakitnya dia harus nonton dong, kan ini bekas wudhu. Boleh gak diminum bekasnya? Ini aja yang minum negara. Jadi artinya intinya kalau airnya banyak itu nggak jadi mustakmal. Kalau airnya banyak tidak jadi mustakmal. Jadi kalau insya Allah punya rezeki yang banyak, ya itu punya bak jangan kecil-kecil. Atau kalau nggak mau jangan pakai bak sekalian. Jangan pakai bak sekalian, pakai air power yang atas. Jadi pakai gayung, pakai keran, jadi enak. Sama aja seperti kita nampung bak, sama saja seperti nampung, malah lebih enak seperti itu. Itu yang pertama. Jadi an-yakuna qalilan, dia bisa menjadi mustakmal kalau airnya air sedikit. Duna kullatain. Yang kedua, an-yustakmala fima la budda minhu, ay fardhu taharah, rafil hadathi aw izalatin najasi. Dia yang kedua, dia sedikit dan sudah dipakai untuk taharah atau membersihkan najis. Kalau sudah dipakai, maka hukumnya dia menjadi mustakmal. Tapi kalau air sedikit nggak dipakai ya tohir, jadi suci mensucikan dengan syarat